Kami masih berada di Pianemo, Kepulauan Raja Ampat. Pagi telah datang membawa harapan baru, semangat baru. Semangat untuk kembali bekerja bagi tim Alenia's Journey Uncover Papua yang telah memasuki hari ke-48. Setelah makan pagi, kami berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Eli Dimara. Bapak Eli adalah pemilik penginapan ini. Bapak, jadi ini sudah dari tahun berapa sih homestay? Saya survei dari tahun 2011 dan mulai bangun. 2011 berarti ya? Jadi sesudah 1 tahun baru mulai orang kenal tempat ini, mulai tamu juga berdatangan. Kenapa Bapak terpikir mula-mula saya harus buat homestay di Pianemo Raja Ampat ini? Karena Bapak tinggal di Sorong, toh? Iya. Kebetulan asal dari kampung sini. Oh, asalnya dari sini ya. Terus kemarin kan saya pernah jalan-jalan. Jadi saya lihat di tempat lain orang bangun. Terus di sini karena pariwisata di sini mulai ramai ya. Terus saya lagi mau coba-coba. Penginapan-penginapan yang dikelola oleh masyarakat lokal menjadi perhatian khusus kami. Memang sudah seharusnya kemajuan dan perkembangan di sektor pariwisata juga melibatkan peran serta masyarakat yang hidup di sekitar objek wisata. Siang hari, kami meninggalkan Pianemo untuk kembali menjelajah perairan Raja Ampat. Kami sempat singgah di perairan Pulau Pev, melihat dinding-dinding pulau yang bergambar tapak tangan. Sebuah legenda mengisahkan, zaman dahulu, pulau ini dipimpin oleh seorang raja. Konon, suatu ketika, raja mendengar bisik-bisik dari orang-orang Pulau Gam bahwa mereka akan menggulingkan kekuasaannya. Raja menjadi geram dan memukul salah satu tebing, mengakibatkan Pulau Pev terpecah menjadi beberapa pulau dan teluk kecil. Tapak yang tergambar di dinding pulau diyakini adalah tapak tangan Raja Pev yang marah. Oh, Papua dalam cinta. Siang menjelang sore, kami bergerak menuju Raja Ampat Dive Resort, sebuah penginapan di pesisir Pulau Waigeo. Penginapan ini menyediakan fasilitas cukup baik dan memuaskan. Dan kemudian kami bermalam di Raja Ampat Dive Resort itu juga resort di Waigeo milik orang Indonesia dan ternyata milik sahabat kita, Nadine Chandrawinata. Tempatnya asik, sunsetnya juga indah di sana. Tiada yang lebih membanggakan jiwa. Hari ini dari Raja Ampat Dive Resort kita akan menuju ke 2 titik untuk diving. Ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh Inka yang ingin sekali diving di Raja Ampat karena memang keindahan lautnya yang luar biasa. Dan ada juga yang sudah 12 tahun nggak diving. dan membuat tegang itu sebenarnya. Tapi ya demi Inka, keponakan, dan demi Alenia's Journey Uncover Papua, akhirnya saya kembali memberanikan diri untuk turun ke laut. Anak gunung turun ke laut. Bisa juga toh. Kita sekarang sudah ada di Mioskun Reef. Mioskun Reef. Coba yang bagus ngomong. Iya. Mioskun Reef. Reef. Tadi agak Mioskun Reef. Nah, gitu. Jadi nanti kita mau lihat-lihat sebagai seorang pemula mau mencoba. Oke. Oke. Jalan cinta, jalan cinta, Papua jalan cinta, 3. jalan cinta, Papua.
Keindahan bawah laut di perairan Kepulauan Raja Ampat memang luar biasa. Kami dimanjakan dengan pemandangan gugusan terumbu karang yang indah, di mana anemon-anemon melambai-lambai seperti sebuah ajakan untuk datang lebih dekat, lebih erat. Beragam jenis ikan berkelompok, bergerak ke sana kemari seperti menari. Kami seakan disambut sebuah pertunjukan tari yang massal. Indah sekali. Perbedaan di darat sama di laut begitu turun langsung lihat semua indah. Kalau di darat harus jalan cari, kalau di laut begitu turun semua indah. Ada pertama diving, luar biasa. Indah banget. Luar biasa. Mantap sekali. Ikan besar-besar banyak. Kalau kita mandi di Kali Balim kan kabur, tidak bisa lihat apa-apa. Yang ada cuma kabur saja depan mata. Ini semua yang kecil sampai besar kita bisa lihat semua. Mantap betul. Raja Ampat. Hijau laut dan seninya menyenangkan jiwa. Semalam kita sudah tinggal di Raja Ampat Dive Resort, ya. Tadi pagi kita juga sudah diving, Inka sudah diving, ya. Om Julex juga sudah. Terima kasih Rocky sudah antar kita. Please, terima kasih. Terima kasih banyak. Buat Nadine. Ini punyanya Nadine. Terima kasih banyak karena cuaca sudah mau hujan kayaknya. Kami harus jalan. Terima kasih, nanti ketemu lagi. Oke, Alenius Journey Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat. Setelah kita diving dan melihat keindahan bawah laut dari Raja Ampat, kami kembali ke Sorong. Dan sebelum ke Sorong, kita sempat mampir ke Pulau Dom, kota lamanya Sorong. Pulau Dum berjarak sekitar 15 menit dari kota Sorong. Dum berasal dari kata Maladum. Dalam bahasa suku Moy, artinya gunung yang dipenuhi tanaman buah-buahan. Kita sekarang mampir di Pulau Dom. Pulau Dom ini kota tua. Jadi kota Sorong awalnya di Pulau Dom ini. Sebelum semua bergeser ke kota Sorong yang sekarang. Nah, ada apa di Pulau Dom? Kita lihat aja sama-sama sekarang. Inka belum pernah kesini, toh? Belum. Ayo kita lihat ya. Ayo, ayo. Jadi kita lewat rumah-rumah, masuk antar rumah. Iya, ada beca juga. Ada beca juga di Sorong. Ini kota bangunan tua, rumah tua zaman dulu itu juga ya? Hah? Dom, ya. Sorong zaman dulu sekali. Melihat orang main bola. Kita lihat orang main bola dulu. Pulau seluas 5 km persegi ini adalah situs kota tua peninggalan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda membangun daerah hunian awal di kawasan ini sebelum menjejakkan kaki di tanah Papua pada awal tahun 1900-an. Dum memiliki peran penting dalam membidani kelahiran Sorong sebagai pusat perekonomian di Papua Barat. Tata ruang khas Belanda masih terlihat di kawasan pulau ini. Beberapa sisa bangunan tua masih berdiri tegak, walau mulai terdesak dengan perkembangan bangunan baru.
pisang goreng. Waduh, kita beli Dulu, pisang goreng dulu. boleh, 25 boleh. Ada yang mau kah? Mau pasti. Pisang goreng. Mari. Mau. Di sini. Son, Sony. Di sini. Apa kabar? Baru kembali kapan? Om Syos mau? Ini baru sampai? Oh, sudah, siapa mau Oke, pisang mau goreng? lihat keliling-keliling dulu. Oh iya, biar jalan. Ayo, mari. Wah, Sony, mau nggak? Waduh, pantas. Opa Budeng, Ini lah. Bungsu. Nanti saja sih. Nanti saja, oke. Oh, sudah? Rumah di sini? Iya. Ya dari orang tua saya semua di sini. Kita ketemu dia. Iya. Di penginapan kita. Sekarang ketemu di sini. Oh, itu bangkernya di tengah rumahan. Bangker kok. Tempat bangkernya Jepang. Jepang ke Belanda? Jepang. Bangkernya ada dekat saya. Oh, begitu. Selamat sore. Numpang lihat. Mereka masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Tempat sembunyi, simpan barang-barang. Kalau yang di sana agak Tempat tentara Jepang dalam ya. sembunyi dan menyimpan barang-barang zaman perang dulu. Jadi mereka ini standby untuk lihat laut. Di laut sih. Iya. Kan dulu ininya belum ada. Belum ada tahu ini kalau. Di keluar belum masuk. Nah, iya. Jadi taruh-taruh ini kecil kah? Iya. Meriam. Nah, senjata kecil. Senjata yang dia sudah Baru dipersiapkan. apa. Tempat mereka sembunyi Tempat juga. pertahanan lah. Tempat pertahanan lah, tentara Jepang. Jadi ini ada di tengah kompleks perumahan berarti ya? Iya. Ada berapa bunker di sini? Peninggalannya cukup banyak juga. Oh iya. Tapi di antara Iya. rumah-rumah semua di Iya. sana, di antara rumah-rumah. Yang satu waktu Bang Ari dari Sorong ke Dom, Iya. itu ada satu pas di pesisir pantai yang cuma lihat bendanya saja. Oh, tidak sempat Iya, lihat. bentuknya Oke. nggak bisa dilihat. Oh, Sudah hancur. Sudah hancur ya? Mungkin terhantamnya ombak. sudah waktu juga ya Iya, usia. usianya juga. Oke. Terima kasih. Sudah lama tidak melihat mobil kita. Mari kita lihat sekarang. Kangen sama mobil, udah lama nggak ketemu. Gagah ya mobil kita tuh. Setelah dari Pulau Dum, kami tiba di Pelabuhan Sorong dan bertemu kembali dengan mobil-mobil Alenia Journey Uncover Papua. Seakan kami merindukan mengendarai mobil itu, kembali menjelajah tanah Papua dengan tapak-tapak mobil kami. Kerinduan yang mulai terbayar dengan kembali menjelajah jalan-jalan di kota Sorong menuju hotel. Tempat kami beristirahat dan bersiap untuk penjelajahan selanjutnya. Setelah sekian lama akhirnya kita kembali bertemu dan kita akan melanjutkan perjalanan darat mengelilingi Papua Barat. Ketemu mobil lagi, kangen sama mobil. Pagi ini kita akan memulai perjalanan yang baru, perjalanan yang panjang yang belum pernah kita lalui. Kita berdoa semoga dalam perjalanan ini bisa
aman semua, 3 mobil ini, kita semua sehat, bisa sampai di Manokwari dengan selamat. Kami akan mencoba jalur darat antara Sorong dan Manokwari. Ini merupakan jalur yang terpanjang yang akan kita lalui. 570 km dengan jarak tempuh 30 jam. mungkin karena kita berhenti dan syuting. Ya. Tetapi kalau biasanya kalau para supir di sini mereka biasa 18 jam. Itu dengan kecepatan dan tanpa rem. Dan dari Sorong menuju Manokwari itu kita melewati sekitar 35 kampung. Makan dulu. Poro lapar. Tolong pencetkan. Okinawa. Sono kan, Son? Enak. Enggak lah. Bersama alammu dengan kasih satukan negeriku, cinta dan air mata suburkan tanahku. Dalam perjalanan menyusuri pesisir Kepala Burung Papua Barat ini, kami disuguhi dengan pemandangan laut lepas Samudra Pasifik. Samudra terluas di dunia, luasnya sepertiga dari luas bumi. Di tengah perjalanan, ikatan roof rack mobil kami mulai mengendur. Untung saja sebelum barang tercerai-berai, kami dapat mengantisipasi situasi tersebut. Kita sudah mau masuk ke daerah yang mendaki, jadi karena muatan kita cukup banyak, teman-teman mulai memeriksa ikatan-ikatan, jangan sampai ketika kita naik justru ada barang yang terjatuh atau apa. Perjalanan sepanjang, ini baru mulai. Masih jauh sekali perjalanan. Ini 1/4 juga belum. Sudah 1/4, setengah saja belum. Masih jauh. Tadi dibilang bisa jadi kita tiba jam 3 sore besok. Mudah-mudahan tidak lah. 3 sore besok pantat sakit. Pasnya mana Pak? Ada. Itu punya teman. Kita cerita kenapa mau? Mau, Fani mau. Tadi kenapa Om? Ini copot. Iya, Abang. Karena beban di atas berat, jalan berlubang. Kita tidak bisa lihat jauh. Masuk lubang terus.
akhirnya dia agak bergeser. Oh iya. Mobil agak keringan mobil depan, baru barang yang berat Pindah ya? ke sana. Ini tidak terlalu akan berat. Harumkan Indonesia dari sini. Satukan tujuan dalam cinta. Harumkan Indonesia dari sini. Semakin parah, kita punya tempat yang parah. Kita mau perbaiki dia. Sudah, apa suruh bilang? Reot. Kita bilang peot mungkin. Reot, apa ini? Permata hijau laut dan seninya menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan Sekarang mobil kita copot juga mungkin karena batunya getar terus kan. Jadi stroke-nya copot. Harus diikat lagi. Kasih pindah barang karena semakin parah tempat barang. Lubang masuk goyang. Tapi sambil kasih pindah barang, Mama ada pi bawang matoa. Ya. Matoa. Ini yang dibilang buah matoa. Buah matoa ini kalau makan harus dengan maitua. Jadi dalam setiap kesusahan selalu ada hikmah. Jadi kita copot ininya, kita dapat matua. Isinya lepas langsung. Kalau di sini angsa, toa. Iya. Ini namanya matoa. Manis antara lengkeng sama durian rasanya. Masa durian? Wah. Malam tiba dan kami menghadapi medan yang menjadi legenda bagi para pengendara mobil lintas Sorong Manokwari. Yang pertama kami hadapi adalah tanjakan Minyak Lawang. Konon, kaki akan terasa panas seperti dilumuri minyak lawang ketika melintasi tanjakan itu. Sekarang sudah jam 6:40. Jalan di sini karena panas. Berapa hari ini panas, berdebunya minta ampun. Mobil kami udah tidak lihat seperti mobil lagi nih. Padahal ini mobil paling gagah nih. Masuk tanjakan Minyak Lawang. Dan tanjakan Minyak Lawang ini belum separuh dari perjalanan dari Sorong menuju Manokwari ya. Masih tahu. Kaki panas? Oh ya? Di sini Spanyol lagi, panjang lagi Oh, depan. Spanyol lagi, oke. Jangan dibunuh mesin langsung. Oke. Habis ini Spanyol di? Turun lagi? Oh, oke. Kita berhenti di tanjakan Minyak Lawang. Yang katanya kalau kita lewat, kaki juga terasa panas seperti digosok minyak lawang.
Sekarang kita istirahat sebentar karena kedepannya di Spanyol nanjak terus. Nyala. Apalagi yang ini belum dipoles, nyala banget. Punya saya. Batu nanti. Sekarang jalan lagi ya. Ini masih cari batu aja. Kita ekspedisi yang lain, bukan ekspedisi cari batu. Ini batu dapat. Ini sudah dipoles. Tanjakan Minyak Lawang adalah permulaan untuk memasuki legenda lainnya, yaitu Tanjakan Spanyol. Entah kenapa diberi nama Tanjakan Spanyol. Barangkali mirip tanjakan di Spanyol. Mungkin Mobil depan sampai terbanting. Hampir. Hati-hati tuh. Kita yang lihat di belakang saja. Hati-hati, saya kaget di begini mobil sampai Tidak rasa karena barang berat tadi. ini udah begini nih. Hati-hati. Luar biasa nih. Setiap jalan ada saja seru-serunya. Kita sudah sampai di Kampung Subun di distrik Pep. Masih dalam perjalanan dari Sorong menuju Manokwari, perjalanan yang cukup panjang, belum sampai-sampai. Kita sekarang isi bahan bakar dulu, tambah sholat dulu untuk melanjutkan perjalanan lagi. Yang di bawah yang tarik. Oh itu. Ada panjang dia. Tambah parah, copot. Iya, copot tadi. Copot ke sana. Ya. Nah, rufek ini barang-barangnya kita keluarin semua. Pindah ke Hilux yang merah. Nah, di Hilux merah ada Bahan bakarnya harus isiin dulu ke sini dengan isi ke situ supaya kosong. Nah, yang ringan jerigen kosong ditaruh di atas itu. Karena perjalanannya bukan hanya panjang, tapi medannya juga cukup berat. Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papuaku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Sepanjang perjalanan dari Sorong ke Manokwari itu boleh dibilang nggak ada penginapan, nggak ada restoran, jadi ya kita bawa bekal sendiri. Kebetulan di sini ada saudaranya dari driver kita ya, jadi kita boleh dikasih tempat di sini, kita bikin mie di sini, kita makan sama-sama. Kalau nyari kafe sebentar, minum kopi, minum teh, berlanjut masih 6 jam lagi perjalanan. Sebenarnya kalau kita tibanya siang ada warung-warung kecil ya. Ada warung-warung kecil.
Tapi nggak ada warung makan kan? Ada. Warung-warung Jawa ada. Tapi karena malam ya udah nggak ada. Inilah. Kan kapal Papua. Ini nikmat. Ini nikmat. Goreng, mie goreng. Makan yuk. Kami disuguhi landscape yang indah, jalan mulus berliku dengan kanan kiri dihiasi padang rumput hijau meluas. Sekarang kita kembali jalan menuju Manokwari. Sekitar 4 jam lagi tiba di Manokwari. Ya, jadi kemarin kita pergi dari Sorong jam 9 pagi, sekarang jam 8 pagi, baru lewat Kebar. Karena kita banyak stop-stop juga kan, Ya. kita banyak istirahat, banyak lihat-lihat. Sempat di tanjakan mana juga kita sempat Istirahat sebentar ya. sejam, hampir 2 jam kita tidur sementara di mobil. Mudah-mudahan perjalanan selanjutnya sampai Manokwari lancar, tidak ada halangan dan kita kira-kira siang ya, jam 12 mungkin sampai. Mudah-mudahan jam 12 kita sampai bisa langsung makan siang. Oke. Distrik Kebar memang merupakan salah satu tempat yang kami cari-cari. Karena ada rumput Kebar. Rumput Kebar itu apa? Silakan Anda browsing sendiri. Kalau saya udah tipis. 1,5. Oh, masih setengah? Saya tipis. Abang kenal lagu ini? Berlinang Babe nyanyi dulu. Aku cerita yuk. Tiba di Manokwari, bertepatan dengan perayaan ulang tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Serangkaian acara dilangsungkan untuk menyambut acara tersebut. Pawai beragam kesenian menjadi hiburan rakyat. Perhelatan tahunan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar Manokwari dan kota-kota lain. Setelah menempuh 30 jam perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang sangat panjang dari Sorong menuju Manokwari. Saat ini kita sudah sampai di Manokwari.
Ya. Kebetulan ya juga ada lagi mau menyambut hari 5 Februari pekabaran Injil masuk ke Papua, Injil masuk tanah Papua. Yang ke 160 ya? Nih sekarang kebetulan lah kita tahu ada karnaval atau kemeriahan di Manokwari menyambut 160 tahun Injil masuk Papua, pekabaran Injil masuk Papua. Tapi ya sebelum kita lihat-lihat kita istirahat dulu 30 jam. Sopir capek. Supir capek dan lapar. Silakan. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papua. Pagi ini kami akan mengikuti prosesi acara Pekabaran Injil masuk di tanah Papua di Pulau Mansinam, tetapi hujan tidak berhenti-berhenti. Jadi sejak kami semalam sekarang, ya? Jadi sekarang kita masih menunggu, sampai cuaca reda, baru kita akan menyeberang ke Pulau Mansinam. Ada prosesi perayaan ini dari Gereja Elim menuju ke Pulau Mansinam nanti. Mudah-mudahan setelah hujan reda kita akan bisa melihat proses itu berjalan dengan lancar dan kami bisa menyeberang ke Pulau Mansinam sama-sama. Di sana Pulau Mansinam. Tanggal 5 Februari adalah hari bersejarah bagi umat Kristiani di tanah Papua. Pada tanggal itulah Injil hadir di bumi cendrawasih ini. 5 Februari tahun 1855, atas seizin Sultan Tidore, C.W. Otto dan J.G. Geyser mendarat di Pulau Mansinam membawa misi untuk mengabarkan Injil di tanah Papua. Masih hujan, tapi karena prosesi sudah berjalan, kita tetap menyeberang ke Pulau Mansinam untuk mengikuti kebaktian. Mau nggak mau ikut hujan-hujanan? Ya, Harus untuk mendapatkan hal yang baik, harus bersusah-susah dahulu. Sebagian dari iman. Acara yang paling dinanti adalah prosesi pekabaran Injil, di mana obor dibawa dengan perahu layar dari pantai Teluk Doreri menuju Mansinam. ini adalah prosesi Otto dan Geyser tiba di Pulau Mansinam dan disambut oleh penduduk di sini dan mereka menerima kedua misionaris ini. Tanggal 5 Februari, kemudian hari diperingati sebagai Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua. Dan Pulau Mansinam di Teluk Doreri menjadi pusat perhelatan akbar tersebut.
sampai selama-lamanya. Siang ini kita berada di Dermaga Mansinam. Kita baru saja mengikuti acara prosesi pengabaran Injil di Tanah Papua ke-160. Bagaimana Otto dan Gessler pertama kali datang ke Pulau Mansinam ini untuk mengabarkan Injil di Tanah Papua. Hari ini bukan saja hanya peringatan 160 tahun pengabaran Injil, tapi juga merupakan hari libur, jadi banyak sekali. Ada mama-mama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ini ya pada datang semua ke sini untuk berlibur. Banyak anak-anak berenang, banyak mama-mama yang berjualan makanan untuk keluarga dan tamu-tamu yang datang berlibur ke sini. Kita juga lihat lalu lintas kapal atau perahu di laut yang dari tadi tidak berhenti ya. Ada yang datang, pergi. Banyak sekali, kita bisa lihat sekeliling kita luar biasa ramai dan mereka kelihatan bergembira. Alenia's Journey, Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat. Saksikan penjelajahan tim Alenia's Journey Uncover Papua di episode selanjutnya. Sampai bertemu Sabtu depan pukul 13.30 dengan penjelajahan yang lebih seru. Lebih dekat, lebih erat. Papua sejahtera, Indonesia jaya.